Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai perancangan basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk sedikit ke studi kasus ya. Studi kasus yang pertama, di mana di dalam studi kasus ini kita akan mencoba ya untuk melakukan analisis ya terhadap datanya berupa dokumen seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita mungkin masih dalam bentuk narasi ya ceritanya ya. Jadi tidak dilengkapi dengan dokumen kemarin gitu ya, tapi kita sudah mencoba gitu ya dari narasi yang sudah kita buatkan dari studi kasusnya, maka kita mencoba membuatkan IRD-nya sampai dengan tabelnya. Nah, hari ini dengan agak sedikit berbeda, kita lengkapi dengan adanya data berupa dokumen seperti ini. Nah, dari dokumen ini nantinya ya kita akan melakukan analisis dan kita akan menentukan ya, akan merancang ya IRD-nya itu seperti apa sih. Misalkan kalau ada dokumennya seperti ini, misalkan apa saja entitas yang kita temukan, kemudian ada atribut apa saja yang dimiliki oleh masing-masing entitasnya, dan bagaimana tingkat hubungan antara satu data dengan data yang lainnya ya. Selain ada dokumen, di sini juga akan ada asumsi ya, asumsi bahwasanya ini ada dokumen nota, kemudian ada asumsi juga dibantu dengan asumsi, yaitu pelanggan bisa mendapatkan lebih dari satu nota ya. Jadi nota ini nantinya bisa didapatkan oleh pelanggan ya. Jadi dan pelanggan itu bisa mendapatkan lebih dari satu nota. Ya, satu nota ini pastinya hanya untuk satu pelanggan ya. Nah, kalau ada kondisinya seperti ini, maka hal pertama yang akan kita lakukan, kita lihat asumsinya. Berarti di sini akan kelihatan ya ada entitas apa saja ya. Di sini ada entitas apa, berarti pelanggan ya, kemudian ada entitasnya juga ada nota. Nah, kemudian kita sudah melihat tadi ya, berarti ada entitasnya itu adalah misalkan ada pelanggan ya, entitasnya ada pelanggan, kemudian entitasnya juga ada nota ya. Di sini aja. Bagaimana kita tahu ada entitas pelanggan dan ada entitas nota ya? Kita tahunya dari mana ya? Ya, dari asumsi tadi ya. Dari asumsi ini, asumsi saja. Sebenarnya untuk bisa membuat atau merancang IRD sebenarnya kita kan harus tahu sistemnya ya, sistem apa. Nah, kalau kita lihat dari dokumennya, ini adalah sistem penjualan misalkan gitu ya. Ada pelanggan yang melakukan pembelian barangnya di toko Argia, dan toko Argia ini nantinya akan ada bagian penjualannya ya, yang nanti akan melakukan akan melayani semua hal yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan yang ada di toko Argia ini. Nah, kita bisa menetapkan di sini ada entitas yang nama entitasnya adalah pelanggan. Kemudian dari asumsi tadi juga kita bisa menemukan entitas nota ya. Kita gambarkan di sini, kita temukan berarti ada entitas nota ya. Nah, nota. Baik. Kalau misalkan kita sudah ngelihat di sini ya, berarti ada entitas pelanggan, ada entitas nota, maka sebenarnya nantinya kita akan menentukan juga kan atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan apa, yang dimiliki oleh entitas nota apa. Maka sebenarnya kita akan coba mengeluarkan dari sini gitu ya, dari dokumen yang ada ini ya.
dari dokumen yang ada ini kita akan mencoba mengeluarkan kira-kira kita ketemu dengan apa saja atributnya gitu ya. Kita lihat di sini, kalau kita lihat ini dokumennya nota, maka kita akan melihat di sini ada nomor nota ya, ada nomor nota, kemudian ada apa lagi di sini, kemudian ada tanggal nota ya. Perhatikan untuk pemberian nama atribut nantinya itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalau misalkan ada jarak antara suatu kata dengan kata yang lainnya, maka harus menggunakan underscore. Nah, kemudian selain tanggal nota ada nama pelanggan. Berarti kalau misalkan kita buatkan atributnya nama pelanggan itu bukan seperti ini ya, berarti ya. Ada nama pelanggan, kita singkat aja NMPLG misalkan. Kemudian ada apa lagi? Ada kode barang. KD barang, kita singkat aja KD barang. Kemudian ada nama barang, nama BRG saja saya singkat. Kemudian ada jumlah beli ya. Kemudian ada apa lagi? Misalkan ada petugas ya, ada petugas juga nggak nih? Ada petugasnya ya, anggap saja ini petugasnya misalkan di bagian penjualannya, jadi petugasnya tidak perlu kita jadikan entitas nantinya gitu ya, yang untuk petugas. Nah, sampai ada jumlah beli ya. Nah, kemudian dari sini kita harusnya kalau sudah ketemu ya, ada atribut-atribut ini ya, yang ada di dalam dokumen nota, maka nantinya kita juga harus bisa mengklasifikasikan kira-kira ya. Kalau tadi ada atribut nota, kira-kira atribut yang dimiliki oleh entitas nota itu ada apa saja gitu. Apakah nama pelanggan ya? Nama pelanggan miliknya siapa? Ya, berarti kalau kita lihat lagi di sini ada nota, nomor nota, tanggal nota, ini pastinya milik nota ya, ya miliknya nota ya. Jadi nanti di nota ini pastinya akan ada atribut ya, yang nama atributnya itu adalah nomor nota dan tanggal nota. Kita tentukan yang mana yang merupakan primary key. Pasti yang menjadi primary key adalah nomor notanya ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ketemu dengan atribut nomor nota, berarti dari sini kita ini ya, merahin ya, miliknya nota. Kemudian ada nama pelanggan. Nama pelanggan apakah miliknya nota? Bukan ya. Kalau kita lihat ada nama pelanggan, berarti seharusnya ini adalah miliknya entitasnya, yaitu pelanggan, karena nama pelanggan itu akan menjelaskan objeknya gitu ya. Atributnya nama pelanggan berarti nama objeknya atau entitasnya adalah pelanggan ya. Nah, kemudian kita lihat ke sini, berarti di dalam pelanggan ini ya, di dalam entitas pelanggan akan ada yang namanya nama pelanggan, nama PLG misalkan ya. Nah, karena ini adalah strong entity, maka dia akan memiliki primary key. Primary key-nya apa? Kita buatin sendiri aja. Misalkan KD pelanggan, pakai kode ya. Jadi kalau misalkan enaknya itu kalau misalkan dia merupakan primary key pakai kode, kalau nggak kode nomor misalkan gitu ya. Nah, kita buatkan kode saja ya, kode pelanggan, dan ini kita tetapkan sebagai primary key. Boleh ditambahkan ya. Kalau yang di dokumen tadi kan nggak ada nggak ada kode pelanggannya, boleh ditambahkan ya. Kalau misalkan nggak ada primary key-nya, kita tambahkan sendiri seperti ini ya. Nah, ini kita beri garis bawah karena dia merupakan primary key ya. Kode pelanggan, nama pelanggan. Boleh nggak Bu ditambahin alamat? Boleh-boleh saja, tapi minimal harus ada 2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, balik lagi ke sini, berarti ini sudah ya, sudah, berarti miliknya pelanggan nih ya dari dokumen ini. Kemudian ini miliknya siapa? Jumlah beli miliknya barang, bukan ya. Jadi jumlah beli ini akan terjadi pada saat proses transaksi ya, transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pelanggan. Berarti ini ada entitas apa? Menjelaskan entitas apa? Ini kode barang dan nama barang. Berarti menjelaskan nama entitasnya adalah barang ya. Kita buatkan lagi. Berarti ada entitas barang. Nah, kemudian kalau sudah ketemu barang, kita taruh ya itunya, kita letakkan primary key-nya ya.
kita letakkan primary key-nya. Mana? Ini tadi sudah, berarti primary key-nya apa ini untuk barang? Berarti ada atributnya berupa ya kode barang dan nama barang. Kita copy ke sini. Oke, kode barangnya merupakan primary key. Kita beri garis bawah ya. Setiap strong entity harus memiliki primary key ya. Nah, yang ini kita beri garis bawah. Underline. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini entitasnya ya sudah memiliki atribut-atribut ya, tinggal kita hubungkan saja ya bahwa ada relasi antara entitas mana dengan entitas mana gitu ya. Kalau dilihat dari dokumennya bisa kita lihat, dan asumsinya pelanggan ini punya hubungan dengan nota ya, dan dihubungkan dengan suatu relasi yang nama relasinya adalah dapat ya. Jadi ada relasi, nama relasinya adalah dapat. Nah, dapat, mendapat kata kerja ya, menggunakan kata kerja. Terus kita hubungkan dengan garis. Oke, ini ya, menandakan bahwa ada hubungan ya antara entitas pelanggan dengan entitas nota. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, ya. Sebenarnya kalau buatin IRD enaknya pakai software PCO ya, jadi aplikasi PCO. Mungkin nanti Anda bisa install ya PCO-nya. Sementara pakai di sini dulu lah. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian ada hubungan antara apalagi nota itu dengan barang ya. Jadi di dalam nota ada barang. Ini di dalam nota ini kan ada barang ya. Jadi nota berhubungan dengan pelanggan, nota juga berhubungan dengan barang dari dokumen ini. Makanya di sini tadi nota berhubungan dengan pelanggan, nota juga berhubungan dengan barang. Kita buatkan ya. Copy, kita kasih nama relasinya, karena dari asumsi kan nggak kelihatan ya, kita definisikan sendiri ya, misalkan nota isi barang ya, karena dalam nota itu ada barang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita beri garis yang menghubungkan ya antara entitas dengan relasi. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita sudah menentukan nama relasinya dari masing-masing hubungan ya. Jadi ini menghubungkan nota dengan barang dan dapat ini menghubungkan pelanggan dengan nota, maka kita akan menentukan selanjutnya tingkat kardinalitasnya. Kita akan melakukan proses analisis ya. Analisisnya itu enaknya dengan cara membaca hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Coba kita yang pertama antara pelanggan dengan nota. Misalkan selalu dimulai dari satu ya. Satu pelanggan bisa bisa mendapatkan banyak nota ya, banyak nota. Kemudian satu nota itu didapat oleh satu ya, nggak mungkin banyak. Namanya satu nota itu kan satu nomor ya. Jadi nota itu punya satu nomor misalkan nota NO001 itu pasti hanya untuk satu pelanggan gitu ya, nggak mungkin untuk banyak pelanggan. Nomor yang sama nggak mungkin diberikan kepada pelanggan yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya di pembahasan sebelumnya, bahwa yang satu ini diabaikan saja gitu ya. Kita lihat yang ininya.
ya, berarti untuk pelanggannya adalah 1 ya. Jadi 1 untuk pelanggan. Nah, kemudian di sini ya, jangan letakin di garis gitu. Ini aja. Kemudian yang untuk notanya itu adalah M. Oke. Oke, M ya. Nah, kemudian kita coba analisis lagi yang untuk antara bagaimana kardinalitas antara nota dengan barang. Kalau dimulai dari satu nota bisa berisi banyak barang dan 1 barang bisa diisi di banyak nota ya. Nah, berarti tingkat kardinalitasnya adalah many to many ya, many to many ya. Kalau many to many berarti M dan N, satunya M, satunya N ya. Berarti ini sudah ada tingkat kardinalitasnya. Baru selanjutnya kita akan membuatkan atribut untuk relasinya ya. Oke, berarti di sini ada KDPLG karena one to many. Berarti ini adalah atribut dari sebelah kanan, yaitu entitas pelanggan punya primary key adalah KDPLG, dan yang sebelah sini ada nomor nota. Nota. Kemudian untuk yang ini gitu ya. Nah, untuk yang ini yang kardinalitasnya adalah many to many, diambil dari nomor nota dan KD barang ya. Ini KD barang sama ya, jadi harus konsisten. Nah, kode barang dan nomor nota ya. Nah, kalau misalkan kardinalitasnya adalah many to many, maka nanti harus ada 1 atribut tambahan ya. 1 atribut tambahannya itu kalau kita lihat dari analisis dokumen tadi ada jumlah beli, karena memang jumlah beli ini akan akan digunakan jika pelanggan sudah melakukan pemesanan gitu ya. Di dalam notanya ini ada berapa sih jumlah belinya gitu ya, dari masing-masing item barang yang dibeli oleh pelanggan. Berarti di sini jumlah beli ya, nggak usah pakai spasi. Kemudian dihilangkan ya tanda garis bawahnya, karena yang diberi garis bawah itu cukup yang primary key-nya saja, yang ini ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti sudah komplit ya. Jadi setiap entitas sudah punya atribut, relasi juga punya atribut, kemudian nota juga sudah punya atribut, kemudian isi juga sudah punya atribut, barang juga sudah punya atribut ya. Jadi masing-masing sudah memiliki atribut ya. Nah, kalau misalkan ini sudah jadi seperti ini, maka inilah yang dinamakan dengan entity relationship diagram. Nah, baik, ini adalah gambar IRD-nya dan saya minta Anda gitu ya, karena ini IRD-nya sudah selesai, maka tugas Anda adalah coba Anda tentukan ya, atau coba Anda buatkan. Ini tugasnya ya. Tugas Anda itu silakan nanti dari IRD yang sudah terbentuk itu silakan buatkan transformasinya, transformasi IRD ke LRS, kemudian buatkan LRS-nya, LRS ya. LRS tadi adalah logical record structure. Kemudian buatkan tabel yang dihasilkan ya. Tabel yang dihasilkannya itu seperti apa ya. Baik, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini.
ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.